Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para penjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jemaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatul Tafasir. Melanjutkan bacaan kita yang masih pada halaman 149. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-233 sampai ayatnya ke-237. Ya, nah, sebagaimana biasa muallif ataupun pengarang kitab ini memulai pembahasan ya setiap tafsir dari bagian ayat-ayat yang sudah diklasifikasikan, yaitu membahas dari penjelasan tentang al-munasabah, ya, yaitu keterkaitan atau hubungan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca, ya, yaitu pada halaman 149 baris yang ketiga dari bawah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munasabatu. Lamma dzakara ta'ala jumlatan min al-ahkam al-muta'allaqah bin nikahi wal talaqi wal 'iddati wal raj'ati wal 'adl. Dzakara fi hadhihi al-ayah al-karimah hukm ar-radha' li'anna at-talaq yahsulu bihi al-firaq. فقد يطلق الرجل زوجته ويكون لها طفل ترضعه وربما أطاعت الطفل أو حرمته الرضاع انتقاما من الزواج وإيذاء له في ولده. لذلك وردت هذه الآية لندب الوالدات المطلقة إلى رعاية الأطفال والاهتمام بشأنهم.
Thumma aqaba dzalik bayan hukm al-firaq baina az-zawjayn bil maut wa ma yajibu 'ala al-mar'ah min al-'iddati fihi ri'ayatan haqqi az-zawaj kama dzakara ta'ala mawdu'un khitbatil mar'ah fi halatil 'iddah wa mawdu' istihqaqil mar'ah li nisfil mahri aw kamil mahri ba'da al-firaq aw at-talaq. Ya. Kata pengarang atau muallif hadzal kitab ya tentang hubungan atau keterkaitan antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca ya. Lamma zakara ta'ala jumlatan minal ahkam ya, pada ayat yang sudah kita baca ya, itu menjelaskan tentang hukum-hukum al-muta'alliqatu bin nikah yang berkaitan dengan nikah. Ya, ini ayat yang sudah kita baca, yang berapa? 2 atau 3 minggu kita baca itu, ya, itu menjelaskan hukum tentang apa? Nikah. Ya, yang kedua talaq, kemudian hukum yang berkaitan dengan apa? Tolak atau perceraian. Ya, itu. Wal 'iddah, kemudian hukum yang menjelaskan tentang iddah. Apa itu iddah? Yaitu masa tunggu ya yang dilakukan oleh seorang istri apabila beliau dicerai ataupun ditalak ya. Kemudian lagi wal raj'ah ya, ayat yang sebelumnya ya yang kita baca itu menjelaskan tentang rujuk. Ya, bagaimana hukum tentang rujuk, bagaimana atau kapan bolehnya kembali seorang istri kepada suami yang lama atau seorang suami kembali kepada istri yang telah dicerai. Nah, itu sudah kita pelajari semua pada ayat yang sebelumnya. Ya, itu wal 'adl, begitu juga tentang al-'adl. Ya. Zakara fi hadhihi al-ayah al-karimah, ya, pada ayat yang ini yang akan kita baca ya, yaitu ayat 233 sampai dengan 237 ya, apa akan dijelaskan hukum radha ya, hukum tentang seorang ibu yang menyusui ya, seorang ibu yang menyusui siapa? Anaknya ya. Nah, hukumnya apa ini? Apakah wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram? Ya, nanti akan dijelaskan pada ayat 233 sampai dengan 237 ya. Kenapa akan dibahas tentang hukum radha ya, menyusui? Li'anna talaq yahsulu bihil firaq ya, karena yang namanya perceraian itu ya menyebabkan terjadinya apa? Ya, perpisahan ya, menyebabkan terjadinya apa tuh? Ya, hidup masing-masing ya. Kenapa? Karena faqad yutlaqur rajul zaujatahu wa yakuna laha tibrun ya, karena bisa aja seorang suami yang mencerai atau mentalak istrinya itu ya, si istri baru saja menyusui anaknya langsung dicerai ya, atau ditalak. Nah, kan mentalak seorang istri ketika dalam keadaan hamil boleh kan? Kan nggak boleh ya, sampai dia melahirkan dulu tuh ya. Nah itu. Nah, ketika istrinya sudah melahirkan dan lagi atau sedang menyusui anaknya, kemudian apa? Itu sang suami mencerai ataupun mentalak istrinya yang sedang apa ya? Yang sedang menyusui anaknya. Ya, itu. Wa rubbama adha'atil ya, itu bisa jadi dengan sebab perceraian ya yang terjadi antara pasangan suami istri ya, adha'atil ya, anaknya bakal disia-siain ya, nggak mau disusuin, nggak mau diurusin ya. Kenapa bisa itu terjadi? Intiqaman minaz zawaj ya,
penyebabnya adalah bisa jadi karena intiqam. Apa itu intiqam? Dendam ya yang dilakukan oleh seorang istri lantaran apa? Lantaran dia menceraikan ya atau dia diceraikan oleh suaminya. Ya kan? Kan dendam. Ya ibarat kata enak aja loh. Ya, habis bikin anak gua hamil, kemudian gua nyusuin lu ceraiin. Ya, orang nyusuin kan perlu apa? Perlu asupan makanan. Ya, perlu makanan yang bagus-bagus, yang bergizi. Ya, kenapa? Karena ASI yang akan dihasilkan itu tergantung makanan yang dia apa? Yang dia makan oleh seorang istri. Ya, kalau hanya sekedar nyusuin doang, nggak ada asupan makanan yang bagus yang dikonsumsi oleh seorang istri, itu akan berdampak nanti perkembangan atau pertumbuhan seorang apa? Seorang anak yang akan menjadi tumbuh besar. Ya, nah ini bisa jadi ya seorang ibu dia dendam, gue nggak mau nyusuin anak. Ya, ini kan bukan anak gue doang. Ya, karena ini anak lo juga. Ya, itu makanya dia intiqam. Apa itu? Dendam tuh ya. Wa iza'an lahu fi waladihi. Ya, bisa jadi itu akan membuat suaminya kesal melalui perantara siapa? Anaknya. Ya kan? Makanya nanti kan itu sang suami mikir juga. Ya, kalau gue ceraiin nanti anak gue diurusin dengan enggak ya? Gitu. Kenapa? Karena biar gimana juga seorang wanita yang dicerai apalagi dia punya anak itu nafkahnya masih kewajiban siapa? Mantan suaminya. Ya, dia tetap harus memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, terutama anak itu. Kenapa? Karena istrinya, mantannya itu masih apa? Akan menyusui anak yang menjadi darah daging itu siapa? Suami, meskipun dia sudah apa? Sudah cerai. Ya, makanya nggak gampang Pak. Kita jangan terlalu gampang ya untuk apa? Melakukan talak atau perceraian kepada siapa? Kepada seorang wanita atau istri yang mungkin ya seorang istri itu kan banyak perannya. Ya, seorang istri kan banyak apa tuh? Banyak hal-hal yang kadang kita nggak tahu. Kita bisa begini, kita bisa begitu lantaran doa seorang istri loh Pak. Ya, seorang suami hidupnya rezekinya bagus, itu bisa lantaran doa siapa? Istri. Ya, jangan seorang suami merasa bangga diri dengan apa yang tidak penting. Ya, bisa jadi itu dia seperti itu lantaran doa siapa? Istrinya. Ya, artinya istri seorang istri yang soleh. Ya, yang selalu apa? Mendoakan suaminya. Tuh, ya, karena bininya kesel. Tuh, makanya apa? Dia nggak mau nyusuin, ya, biar nanti laki gue merasa apa itu kesel juga, ya, enak aja nih bukan anak gue sendirian kan gitu, tapi anak berdua, tuh, ya. Kemudian lidzalika waradat hadhihi al-ayah, ya. Nah oleh karena itu ayat ini menjelaskan tentang apa? Lihat bil walidat al-mutallaqah ila riayatil atfal. Sunnahnya ya seorang wanita atau seorang ibu yang dicerai oleh suaminya tadi ila riayatil atfal untuk merawat siapa? Anak yang baru dilahirkan tadi. Ya, itu. Wal ihtimam bi sya'nihim. Ya, dan juga harus memiliki kepedulian ya bisya'nihim tentang urusan-urusan atau hal-hal yang berkaitan dengan anak yang baru lahir tadi. Ya, jadi bukan ketika dia melahirkan ya anak dia baik diterbengkalaikan, nggak mau dinyusui, nggak mau dirawat ya. Nah ini terjadi ya apalagi zaman sekarang. Ya, seorang ibu bukan saja dia nggak mau nyusuin, bahkan anaknya itu harus diapain? Dibuang. Ya, kalau seorang wanita atau perempuan dia hamil begitu lahir apa? Karena hamilnya sebab lantaran TikTok. Ya, kalau TikTok kan dia nggak mau ngakuin itu. Ya, dia bukan takut sama hukum, tapi yang ditakut sama apa? Malu. Ya, perempuan sekarang bukan takut sama hukum, tapi yang ditakutkan memang
malu sama orang, ya. Kan orang kata apa? Gua belum nikah, gua belum kawin, gua udah punya anak kan begitu. Ya, makanya berbagai cara dilakukan. Nauzubillah, seperti yang saya katakan di minggu yang lalu, sampai melakukan aborsi. Ya, apa itu aborsi? Membunuh janin. Itu namanya membunuh orang. Ya, nggak sempat atau nggak kesampaian membunuh janin, dia ngapain? Begitu lahir bayi dia ngapain? Dibuang di jalanan. Ya, banyak obat kejadian seperti itu tuh. Ya, orang menemukan bayi di pinggir jalan tanpa seorang bapak dan tanpa seorang ibu, atau enggak diketahui bapak dan ibunya. Ya, banyak tuh. Ya, pernah nemuin di daerah Jatiwaringin itu, ya. Tapi bukan saya ngerawat, ya, saya serahkan kepada keluarga penting itu. Ya, anak perempuan cantik, ya, kecil lucu itu anaknya, ya. Tapi karena saya juga waktu itu belum istilahnya, yang belum mapan lah gitu, belum berani untuk merawat anak orang. Saya khawatir akhirnya saya serahkan kepada keluarga saya, jadi wali kalau ketiga itu. Ya, di mana Pak? Di pinggir jalan. Ya, itu kita nggak nyangka tuh anak tuh apa tuh di pinggir jalan ada kayak buntelan gitu, apa isinya? Ternyata seorang bayi itu. Ya, sekarang udah gede anaknya itu, udah kelas 3 SD. Ya, itu. Jadi jangan sampai. Summa uqibadzali, ya, setelah menjelaskan tentang sunnahnya seorang wanita, ya, atau seorang istri meskipun dia sudah dicerai untuk menyusui dan merawat anaknya. Pada ayat yang akan kita baca juga menjelaskan tentang bayan hukmil firaq baina zawjaini bil maut, ya, tentang hukumnya, ya, perceraian yang terjadi apabila seorang istri ditinggal mati oleh siapa? Oleh suaminya. Ya, istilah kata Pak, orang kan cerai ada dua macam. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Ya. Nah, ini ayat yang akan kita baca menjelaskan tentang seorang wanita yang dicerai apa? Cerai mati. Kalau yang kemarin kan cerai hidup tuh. Ya, yang sekarang menjelaskan tentang bagaimana iddah yang akan dilakukan oleh seorang istri apabila dia tinggal mati oleh siapa? Oleh suaminya. Ya, betul. Wa ma yajibu 'alal mar'ah min al-'iddah. Ya, dan apa yang wajib dilakukan oleh seorang istri, ya, min al-'iddah, terhadap iddah yang dia lakukan, ya, ketika dia ditinggal mati oleh suaminya. Tujuannya apa? Ri'ayatul haqqi zawj. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan suaminya. Ya. Jadi seorang perempuan ketika dia ditinggal mati sama suaminya jangan langsung apa? Nikah. Ya. Itu. Karena kan bisa jadi, Pak. Ya, kalau dia langsung nikah bisa jadi, ya, seseorang suami yang meninggal pernah melakukan hubungan, kadang ada jadi, ya, ada janin di dalamnya. Tuh, ya, ada janin, bisa jadi kan? Bisa, ya, apalagi orang-orang dulu, orang sekarang juga, ya, dia patokannya kan melalui cek urin, ya kan, untuk mengetahui dia hamil negatif atau positif. Ya, ada orang perempuan malas Pak. Ya, nggak cek, ya, itu dia nggak datang sebulan nggak datang, 2 bulan nggak datang, sampai 3 bulan dibilang biasa aja tuh, ya. Nggak lama setelah itu suaminya apa? Meninggal, ya. Pas dicek tahu-tahu dia apa? Hamil. Tuh. Nah, ini kekhawatiran seperti ini yang jangan sampai terjadi, ya. Jadi ketika seorang suami mencerai karena meninggal dunia, untuk istri jangan langsung apa? Jangan langsung kawin sama laki-laki lain. Ya, tungguin dulu sampai berapa bulan? 4 ashhurin wa 'ashra. Ya, 4 bulan 10 hari. Ya, tuh. Jadi jangan langsung. Kenapa 4 bulan 10 hari? Nah, itulah batasan waktu. Ya, kalau 4 bulan itu kan 120 hari. Ya, tambah 10 hari berarti 130 hari untuk memastikan apakah mantan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu, ya, dalam keadaan hamil atau tidaknya. Ya,
Karena Pak, menurut penelitian seperti yang pernah saya katakan, ya, seorang janin, ya, yang berada di dalam rahim seorang wanita atau perempuan itu, dia bisa hidup sampai 120 hari, ya, 120 hari, ya, bisa jadi nggak jadi ketika itu beberapa bulan baru baru jadi, ya, gitu. Kenapa? Karena ada juga Pak, seorang wanita dia haid tapi hamil, ada nggak? Ada, ya, ada, tapi langkah memang. Perempuan haid tapi hamil, ada tapi langkah. Ya, jangan dia mikir gue masih haid nggak jadi, belum tentu. Ya, maka ini tunggu sampai 4 kali suci tambah 10 hari lagi. Tuh, nanti akan dijelaskan pada ayat yang akan kita baca. Ya, gitu. Kama zakara ta'ala mawdu'u khidbatil mar'ah fi halatil iddah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun akan menjelaskan tentang hukumnya meminang seorang wanita yang masih dalam keadaan iddah atau yang masih menjalankan iddah. Ya, boleh nggak kawin Ustaz, cuma tunangan doang, boleh nggak? Nanti akan dibahas. Ya, tuh, jadi perempuan yang lagi iddah itu kalau ditunang doang boleh nggak, atau dilamar doang boleh nggak? Ya, nggak kawin tapi cuma melamar saja. Nanti akan dijelaskan. Ya, wa mawdu'u istihqaqil mar'ah li nisfil mahri aw kamil mahri ba'dal firaq aw talaq. Ya, dan ayat ini juga akan menjelaskan tentang hak seorang wanita untuk mendapatkan mahar setengah ataupun secara menyeluruh atau semuanya. Ya, itu gimana tuh? Ya, jadi kan ada Pak seorang laki-laki, ya, dia melakukan akad nikah, ya, tapi mas kawinnya itu hutang. Ya, sah nggak nikahnya? Sah, ya kan? Tapi saya belum lihat, ya, belum pernah terjadi. Kalau dibilang hutang, mendingan jangan kawin dulu, kesianan ini perempuan. Ya, dia bilang qabil tu nikahaha, ya, bil mahril mazkur dainan. Wah, ya, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin hutang. Tuh, boleh tak? Ya, boleh aja. Ya, tapi jarang terjadi. Hukumnya ada. Ya, nah ketika terjadi seorang suami menikahi seorang lelaki menikahi seorang wanita, ya, dia itu apa? Ya, belum membayar maharnya. Ya, belum bayar maharnya atau maharnya belum dikasih. Ya, karena ini pernah terjadi Pak. Ya, di zaman Nabi ada seorang sahabat nikah. Ya, ketika dia menikah udah jalan berapa lama maharnya belum dikasih. Akhirnya apa itu? Tubinya diceritain lagi nih. Ya, diceritain lagi. Tapi untungnya zaman Nabi ketika itu meskipun dia belum bayar mahar, itu perempuan belum colek-colek, belum diapa-apain. Ya, itu. Kalau belum diapa-apain, nggak perlu bayar. Ya kan? Kalau baju dicobain bayar nggak? Iya. Nah, kalau orang nggak boleh cobain, ya gitu, pegang-pegang doang lah gitu, itu belum wajib bayar mahar. Ya, tapi kalau udah digauli, ya, melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri, itu wajib seorang suami membayar maharnya. Ya, tapi kalau belum diakuin, nggak apa-apa. Ya, nggak perlu bayar mahar, meskipun baru tidur bareng doang. Ya, baru tidur bareng doang, belum diapa-apain. Tuh, ya, kalau memang suami itu bisa kuat menahan, ya, pengantin baru atau suami istrinya itu nggak diapa-apain selama beberapa minggu karena belum punya duit buat bayar mahar. Kalau orang dulu bisa, orang sekarang, ya kan? Tuh, makanya kan ketika ada seorang sahabat melakukan hal seperti itu tuh, dia datang kepada Nabi, ya, ngaduin, ya Rasul, saya udah menceraikan istri saya, kenapa? Gak punya mahal buat kubayar, gue utang gak sanggup dah. Ya, kata Nabi, tamatta walau biqalan suwan. Ya,
kamu harus bersenang-senang dengan istrimu meskipun maharnya hanya 1 buah peci. Ya, kopiah. Kira-kira perempuan mau gak dikasih kopiah doang? Hah? Mau gak dikasih kopiah doang, kopiah hitam gitu? Neneng kasih mahar lu peci putih kan, neneng mau gak? Kalau mau, perempuan kan mana mau? Enak aja lo harga gue sebatas peci doang gitu. Ya, itu Nabi memberikan solusi. Ya, kata Nabi, tamatta, ya, walau biqalan suah. Bersenang-senanglah engkau meskipun dengan 1 buah peci kamu. Tuh, artinya kasih mahar meskipun hanya dengan 1 buah peci. Tuh, ya. Kita itu zaman sekarang saya yakin perempuan banyak mau gitu. Ya. Kalau mau dan ya, apa namanya mas kawin peci itu ya, saya juga kalau saya nyerahin saya kagak bacain, ya, saya nyerahin ini, ya, saya bawa laki-laki, ya, kemudian bawa mas kawin berupa peci hitam merah Haji Amin, ya, rumah sekarang Pak, pokoknya yang penting apa? Money, ya, yang penting duit, ya, orang sekarang rumah sekarang tuh, ya, tampang mah nggak penting duitnya banyak maui. Iya, waktu banyak masya Allah perempuan aja mana lengket gitu lah. Ya, tuh. Ini jangan pakai dalil kayak gini Pak. Ya, Nabi kan ngajarin sahabat gitu, ditendang kita malam ini gitu. Ya, tuh, mertua kita enak aja lo katanya. Perawan gue mau bayar peci gitu. Ya, nah itu ya tentang pembahasan yang akan kita bahas pada ayat yang mana yang akan kita baca, ya, itu artinya kesesuaian, ya, antara ayat yang sudah kita baca dengan ayat yang akan kita baca, ya. Sekali lagi saya ulang, ayat yang sudah kita baca menjelaskan tentang hukum nikah, hukum talak, hukum iddah dan hukum rujuk serta hukum adal, ya. Sedangkan ayat yang akan kita baca ini menjelaskan tentang hukum menyusui, ya, kemudian hukum apa lagi itu? Hukum, ya, al-firaq baina zawjain, iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh siapa? Oleh suaminya, ya. Kemudian hukum tentang pemberian mahar yang harus diberikan oleh seorang suami, ya, dia mencerai istrinya tapi istrinya belum diapa-apain, apakah dia harus bayar mahar sempurna penuh atau setengah atau enggak sama sekali, ya, nanti akan dijelaskan pada ayat yang akan kita baca, ya. Baik, sekarang kita beralih ke al-lughah, ya. Apa arti al-lughah? Al-lughah artinya penjelasan kosakata, ya, maksud daripada penggunaan kata yang ada pada ayat yang akan kita baca. Yang pertama, kata fisolan, ya, fisolan itu artinya al-fisol al-faslu, ya, arti fisol itu al-faslu itu artinya apa? Menyapi, ya, memisahkan, ya. Kayak ayam istilahnya disapi, ada nggak ayam binatang ada disapi? Ada juga. Ya, ini seorang ibu, ya, itu dia apa? Ya, fisol itu menyapi siapa? Anaknya. Ya, betul. Al-fitam sumiyatihi, ya, al-fitam, ya, dinamakan fitam li'anna al-walad yanfasilu an labani ummihi ila ghairihi minal aqwat. Ya, karena seorang anak, ya, diputuskan atau dipisahkan atau diberhentikan an labani ummihi, dari air susu siapa? Ibunya. Ya, jadi seorang ibu yang menyapi seorang anak yang dia susui selama berapa tahun? Berapa tahun? 2 tahun. Ya, karena Allah suruh wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah, kata Allah. Ya, tuh. Seorang ibu menyusui anaknya itu berapa tahun? 2 tahun penuh. Ya, liman arada an yutimma ar-radha'ah. Kalau memang tuh ibu dan anaknya mau nyusu, ya itu, ya. Kalau dia nggak mau apa? Jangan dipaksain,
Ya, mungkin nggak mau ini sebabnya maaf tuh ibu yang melahirkan dia aslinya kagak. Ya, ada nggak orang harus lahir nggak ada punya aslinya? Ada. Ya, akhirnya pakai susu apa? Sukaleng. Tapi lah ya, tuh sukaleng lah tuh. Ya, beliin sukaleng tuh. Ya, tapi kalau yang memang ada asinya dan bayi ini mau menyusui, susuin tuh bayi selama 2 tahun. Ya, liman arada an yutimma radha'ah. Kalau memang ibu dan anaknya itu mau melengkapi susunya itu selama berapa? 2 tahun tuh. Ya. Ini namakan apa? Ya, fisol itu ya seorang ibu yang menyapi anaknya itu ya kemana dialihkan ila ghairihi minal aqwat? Ya, dialihkan kepada makanan pokok yang lainnya. Ya kan? Ya masa anak udah umur 4 tahun masih ASI mulu? Ada nggak? Ya, ada sih cuma diapain dia berarti dimut-mut doang gitu ya. Ya, biasanya 2 tahun lah tuh. Kalau udah lewat 2 tahun, nyapinya ibu-ibu biasanya punya cara itu. Ya, ada yang dipakein apa tuh? Madu pahit, ya, cari ramasan kali ya. Cari ramasan kayak gitu. Pakai kemasan penting istrinya, ibunya. Ya, paling bagi cara dah tuh. Ya, yang penting tuh anak ketika nyusu ada sesuatu yang beda gitu. Ya, karena kalau disapi begitu aja Pak, dengan cara kita, biasanya anak kecil tuh nggak mau. Ya, masih nyari mulu. Ya, ada 2 tahun setengah masih nyusu aja. Ya, ada yang 3 tahun masih nyusu, ada nggak ada. Ya, kalau ibunya atau emaknya itu nggak bisa ngapain, nggak bisa pakai cara. Ya, agar tuh anak enggak nyari lagi. Ya, kalau udah sekali kena, kok asam nih atau kok pahit nih, enggak bakal nyari lagi. Tuh, ya. Boleh enggak kayak gitu? Boleh-boleh aja. Ya, asalkan tidak menyakiti ya siapa? Si bayi tadi atau anak kecil tadi. Ya. Nah, itu cara-cara yang bisa dilakukan oleh seorang siapa? Oleh seorang ibu. Ya, itu. Al-minal aqwat, ya. Itu memberikan atau mengalihkan dari susu dari ASI kepada makanan pokok yang lainnya. Ya, gitu. Qala al-Mubarrad, berkata al-Mubarrad, al-fisal ahsanu minal fasli. Ya, sini dia menjelaskan tentang penggunaannya al-fasl. Ya, al-fisal itu lebih baik. Artinya penggunaan al-fisal, kata al-fisal lebih baik, lebih tepat ketimbang minal fasli daripada al-fasl. Dua-duanya artinya sama. Ya, artinya dua-duanya sama. Boleh menggunakan al-fisal atau al-fasl. Tapi kata Imam Al-Barrad, dia Al-Mubarrad dia bilang kata al-fisal lebih baik ketimbang al-fasl. Ya, meskipun makna atau artinya keduanya sama. Ya, gitu. Li'annahu idza infassala an ummihi faqad infassalat anhu. Karena ketika atau apabila dia sudah berpisah ya atau disapi dari ibunya faqad infassalat anhu, maka tuh anak bakal apa? Bakal tersapi sendiri, bakal terpisah sendiri. Ya, gitu. Babainahuma fisal kal kital wadar. Ya, sebagaimana ya penjelasan tentang fisal kal kital seperti peperangan wadar, yaitu suatu apa? Pukulan. Ya, gitu. Fisalan ya suatu pukulan agar dia apa? Berpisah atau berperang ya untuk memisahkan antara lawan dengan musuhnya. Ya, makanya inilah keindahan bahasa Arab ya, sampai ya artinya sama tapi penggunaannya dicari penggunaan kata yang paling tepat. Ya, seperti kata-kata doroba selama ini kita artikan doroba artikan memukul. Ya, tapi dalam istilah lain dalam ayat Allah mengatakan daraballahu masalan qaryatan. Ya, doroba itu artinya apa? Menjadikan. Ya, itu bukan hanya memukul. Ya, artinya dilihat konteks yang tepat untuk penggunaan satu kata dalam bahasa Arab. Ya, inilah keluasan atau kelebihan ya bahasa Arab
dibanding bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, itu tasyawul, at-tasyawul istikhrajir ra'yi wa mislahu al-musyawarah. Ya. Yang kedua adalah kata tasyawul. Apa itu tasyawul? At-tasyawul istikhrajir ra'yi. Ya, artinya mengeluarkan pendapat. Ya, istikhraj artinya minta mengeluarkan pendapat. Ya, wa mislahu, ya, kata yang serupa al-musyawarah. Ya, tuh. Kita musyawarah ya, maulidan kita musyawarah ya. Berarti apa? Kita dimintain pendapatnya. Ya, maulid nanti kita ngundang siapa ini, acaranya hari apa, ya tanggal berapa. Itu nanti apa? Dengan cara bermusyawarah. Karena Allah juga memerintahkan wasyawirhum fil amri. Ya, dan bermusyawarahlah kalian dalam berbagai urusan. Jangan pernah memutuskan suatu masalah sendirian, jangan. Tapi perlu dengan adanya apa? Musyawarah. Ya, wal musyawarah ma'khudun min asy-syaur. Ya, tuh. Musyawarah diambil dari kata asy-syaur wa huwa istikhrajul asl. Ya, artinya apa? Mengeluarkan madu. Ya, Bang. Maksudnya apa kok mengeluarkan madu? Ketika kita mengeluarkan pendapat atau usulan yang baik-baik, ya, yang bagus-bagus, bukan suatu usulan musyawarah dalam rangka untuk ngapain? Ya, beradu argumen, jangan. Ya, makanya musyawarah ini adalah untuk mendapatkan sesuatu hasil yang apa? Yang baik. Ya, itulah penggunaan kata musyawarah yang ada dalam ayat yang akan kita baca. Ya. Yadaluna wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan dua kata dalam penjelasan bahasa ini ya akan menambah kemudahan kita untuk lebih memudahkan memahami ayat-ayat yang akan kita baca nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan pertemuannya.